Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya masih di Yogyakarta, sedang menunggu check out karena akan pulang balik ke Tangerang. Besok saya sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau saya pergi itu biasanya kan saya mendapatkan banyak hal yang mungkin bisa saya bagi ya buat teman-teman semuanya terkait dengan apa yang saya ingin berikan pada kesempatan kali ini adalah keinginan pasien itu untuk sembuh secara sempurna, artinya dalam artian tidak menggunakan obat lagi, dan juga kalau bisa tidak perlu mengapa-ngapain lagi gitu. Istilahnya pokoknya bebas lah sembuh. Nah, sebenarnya kalau saya bicara tentang ini, kita pernah bicarakan ya sebelumnya bahwa gangguan kejiwaan itu kan bukan seperti masalah yang berkaitan dengan infeksi bakteri atau virus. Kita tahu COVID-19 aja bisa sembuh dalam waktu mungkin untuk yang tidak ada komorbid dan bergejala berat, mungkin dalam waktu 10 hari sampai 12 hari itu sudah baik ya. Sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang masalah kejiwaan, yang paling sering kita temukan adalah kasusnya itu sudah lama ya. Bahkan ada beberapa di antaranya mungkin dari zaman dia kecil ya, usia-usia 10-12 tahun ya. Dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Bisa faktor genetik yang sekarang semakin banyak diberikan gitu ya. Salah satunya faktor bawaan ya, dari artinya kalau orang ini punya faktor kecemasan sebagai kondisi genetik, maka dia sangat mudah untuk mengalami kecemasan walaupun dengan pemicu yang sedikit. Terus yang kemudian sering dialami juga berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini bagaimana si orang tersebut berproses ya. Banyak dikaitkan dengan pola asuh biasanya. Pola asuh masa kecil, yang kemudian juga orang tua, kemudian sekolah juga salah satunya. Jadi kalau kita melihat perspektif ini, pada dasarnya banyak di antara kita itu menyadari bahwa lingkungan kita bisa jadi salah satu hal yang membuat kita berbeda dalam segi adaptasi, di dalam segi kemampuan berolah pikir. Nah, poinnya adalah apa hubungannya dengan kesembuhan seorang yang mengalami gangguan kecemasan. Kalau kita melihat dari sisi seperti itu, maka pada dasarnya kita bisa memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan penyembuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ketika seorang itu mengalami gangguan kecemasan yang sampai bergejala fisik, saya pernah bilang bahwa itu artinya gejalanya sudah cukup berat. Artinya Anda harus segera berobat tuh, ya. Jangan membiarkan tubuh Anda makin lama makin kurang baik gitu. Dan kayaknya kalau tubuh Anda kurang baik, maka akan menjadi faktor yang membuat lebih gampang terjadinya depresi dan cemas. Sehingga Anda harus segera tuh, ya. Kemarin juga waktu saya presentasi ada pertanyaan, apakah obat antidepresan itu boleh dibarengi sama obat-obatan yang sifatnya mengatasi gejala. Contohnya kalau orang sakit lambung gitu ya. Kemudian dia dikasih obat lambung juga, GERD dikasih obat GERD juga, tapi kemudian dikasih obat anti cemas juga dan antidepresan. Tentu tidak masalah, yaitu yang bisa kita lakukan dan sehari-hari kita lakukan di dalam praktek sehari-hari. Tapi menjadi penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi tersebut tetap baik gitu dengan keadaan itu gitu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Karena banyak pasien datang kepingin cepat baik kalau bisa, dan kalau bisa jangan pakai lama-lama obatnya. Kalau bisa lagi ya banyak kalau bisanya nih. Tidak menggunakan teknik macam-macam gitu. Udah pokoknya satu obat bisa bagus buat semuanya. Yang mana kadang-kadang itu tidak terjadi ya. Beberapa kasus yang membutuhkan kognitif terapi itu sebenarnya kebanyakan si pasiennya sendiri agak sulit gitu. Istilahnya kan pola pikir Anda ini sudah Anda pakai sudah sejak lama nih. Ya, pola pikir ya. Kita bicara tentang pola pikir ya. Makanya nggak heran keadaan itu tuh sudah sulit untuk dikenali kadang-kadang. Karena saya kalau ditanya stres saya, sumber stresnya dari mana, saya kadang-kadang bingung juga, Dok. Kenapa? Karena saya kadang-kadang nggak tahu sumber stres saya itu dari apa gitu. Apakah misalnya pekerjaan sehari-hari yang menyebabkan kejadian itu, atau karena faktor dari lingkungan luar,
atau apa gitu, nggak jelas gitu. Makanya orang suka bingung gitu kalau demikian ditanya. Bagaimana baiknya sebenarnya? Maka sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah mengadjust gitu, apa saja yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kondisi itu sendiri. Nah, poin pertamanya nomor satu ya pasti mengenali dulu gitu. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mengenali dulu gejalanya itu dari mana, ya apa kondisinya. Makanya di dalam mantra kita itu ada istilah sadar gitu. Jadi personality atau kepribadian teman-teman yang sudah berlangsung begitu lama situasinya dan kondisinya, teman-teman harus pelajari dulu tuh apa dasarnya, bagaimana mengurainya, apa yang bisa dilakukan untuk membantu supaya lebih stabil. Sehingga ke depannya ketika makan obat itu membaik gejalanya, kita berharap itu tidak balik lagi nantinya. Jadi suatu saat itu dia akan selesai gitu, nggak ada nggak ada keberulangan gitu. Tapi nggak mudah, ya nggak mudahnya kenapa? Karena faktor kepribadian ini tuh masih ada kan. Kita kan tetap punya sifat si A itu misalnya punya sifat bebebebebeb gitu dari dulu gitu udah kayak gitu. Nah, untuk mau supaya jangan membuat keberulangan, maka si kondisi tersebut harus diperbaiki. Adaptasi kita, cara kita beradaptasi dengan faktor lingkungan kita itu perlu diadaptasi dengan baik. Ini yang menjadi salah satu faktor penting ya sebenarnya di dalam proses pengobatan. Karena jujur banyak orang yang merasa mungkin tidak perlu pengobatan dengan teknik lain selain daripada obat, dan hasil penelitian juga mengatakan demikian ya, bahwa obat itu secara umum jauh lebih bermanfaat kadang-kadang kalau diberikan dengan gabungan dengan psikoterapi. Tapi di antara psikoterapi saja dan obat, maka obat jauh lebih baik biasanya untuk membantu. Ya, jadi kalau lebih baik, paling baik lah intinya istilahnya adalah gabungan keduanya, obat dan juga psikoterapi. Tapi obat lebih superior dibandingkan dengan psikoterapi untuk membantu pasien-pasien gangguan kecemasan misalnya. Jadi gunanya obat ini kadang-kadang nggak serta-merta bisa bikin orang itu langsung baik, iya betul. Tapi juga nggak bikin kita tuh juga nggak punya nilai tambah gitu di dalam proses gitu ya. Jadi perlu, malah itu menjadi salah satu faktor utama dalam pengobatan. Ya, jadi saya sih berharap bahwa teman-teman itu bisa memahami, pasien-pasien juga bisa memahami bahwa prosesnya lama. Nggak heran kalau teman-teman bertanya, kenapa saya makan obat tertentu udah berapa tahun nggak baik-baik gitu. Ya, memang karena faktor itu tadi. Kemampuan untuk menjadi sepertinya stabil itu tidak mudah gitu. Maka daripada itu perlu suatu proses agar kita mampu mengatasi gejala dasarnya, mampu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan the way of thinking kita, cara kita mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih baik, dan itulah yang sebenarnya perlu ditegaskan gitu di dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman juga bisa mencoba selain daripada pengobatan untuk cara lain supaya lebih stabil ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.